wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Velia Destianti dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Angkatan 2017 dengan NIM 1700597. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari model pembelajaran storytelling. Sebelum kita mengetahui apa saja langkah-langkah dari model pembelajaran storytelling ini, kita harus mengetahui apa sih model pembelajaran storytelling itu. Storytelling merupakan kegiatan lisan yang dirancang bukan hanya untuk didengarkan, tetapi juga untuk terlibat di dalamnya. Dalam melakukan pembelajaran menggunakan model storytelling ini, diperlukan adanya kontak mata yang intensif dengan siswa, kemudian suara yang lantang, intonasi suara yang jelas, ekspresif, dan dialog yang terjadi antara guru dengan siswa menjadi aspek yang unik dalam pembelajaran storytelling ini. Dalam pembelajaran ini, biasanya siswa diposisikan sebagai pendengar dan guru ini diposisikan sebagai pendongeng atau bahkan sebaliknya. Nah, kemudian apa saja sih tujuan dari model pembelajaran storytelling ini? Nah, tujuan dari model pembelajaran storytelling ini yang pertama melatih siswa dalam berbicara. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berbahasa siswa melalui pendengaran. Yang ketiga, melatih keterampilan siswa dalam menyampaikan ide dalam bentuk lisan. Yang keempat, meningkatkan kreativitas siswa. Nah, kemudian apa saja sih langkah-langkah dari pembelajarannya? Ada 3 tahap. Yang pertama ini ada pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir itu kegiatan penutup. Lalu, apa saja sih langkah-langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran storytelling? Nah, ada 3. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini, langkah-langkahnya yang pertama, guru memasuki kelas dengan tersenyum dan mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, guru menanyakan kabar siswa. Yang ketiga, guru mengecek kebersihan kelas karena ketika kelas sudah bersih, maka proses pembelajaran akan terasa lebih nyaman. Nah, yang keempat, berdoa bersama, dan yang terakhir, guru mengecek kehadiran siswa. Lanjut ke kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti, guru menggunakan media pembelajaran PowerPoint, kemudian wayang-wayangan, dan juga gambar. Materi yang akan disampaikan yaitu perkembangan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu guru akan menjelaskan secara singkat mengenai perkembangan politik dan perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998 dengan materi yang meliputi pengertian masa Orde Baru. Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Akhirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Masa Orde Baru ini berlangsung sejak tahun 1966 hingga tahun 1998. Nah, dalam jangka waktu tersebut terdapat beberapa pembangunan nasional yang berkembang dengan pesat. Di antaranya yaitu yang pertama adanya perkembangan politik. Dalam perkembangan politik ini terdapat yang pertama Super Semar. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret berisi mengenai pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Nah, keluarnya Super Semar ini sebagai tonggak lahirnya masa Orde Baru. Kemudian ada penataan stabilitas politik, di antaranya pemulihan politik luar negeri bebas aktif, kemudian pemulihan hubungan dengan Malaysia, yang ketiga Indonesia kembali menjadi anggota PBB, dan yang terakhir ikut memprakarsai pembentukan ASEAN.
Lalu ada penyederhanaan partai politik. Kemudian ada pemilihan umum. Nah, selama Orde Baru ini, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan yang terakhir 1997. Nah, dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru tersebut, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Nah, kemudian ada pedoman penghayatan dan pengamalan P4. Dalam P4 ini, pegawai negeri baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran P4. Dan yang terakhir ada dwi fungsi ABRI. Kemudian, setelah adanya perkembangan politik, terdapat perkembangan ekonomi. Yang pertama, ada program jangka pendek. Program jangka pendek ini dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional yang diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Nah, yang kedua ada program jangka panjang. Program jangka panjang ini dilaksanakan oleh pemerintah pada masa Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Nah, nama program ini yaitu pembangunan 5 tahun atau pelita 1 hingga pelita 6. Nah, setelah menjelaskan materi tersebut, kemudian guru menjelaskan aturan belajar menggunakan model storytelling. Nah, seperti guru menyuruh siswa untuk tidak mengobrol pada saat ada yang bercerita, kemudian memperhatikan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya guru menceritakan mengenai sejarah Super Semar menggunakan model pembelajaran storytelling ini. Nah, dengan menggunakan media wayang-wayangan yang dibuat dari print foto atau gambar sesuai dengan tokoh yang ada dalam materi yang akan diceritakan. Nah, kemudian siswa diminta untuk memberikan komentar terhadap isi cerita yang telah diceritakan oleh guru. Nah, kemudian guru memberikan penguatan terhadap komentar siswa tersebut. Nah, setelah itu siswa diarahkan untuk merefleksikan penampilan saat bercerita, seperti menyampaikan pesan, kemudian bagaimana volumenya saat bercerita, kemudian bagaimana suaranya, bagaimana gerak-geriknya, dan bagaimana mimiknya saat guru bercerita mengenai Super Semar. Dan kemudian guru memberikan apresiasi terhadap siswa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Setelah itu, siswa diminta untuk membuat kelompok 5 hingga 6 orang dan guru memberikan materi sebagai teks untuk bahan bercerita. Materinya ini masih seputar tentang masa Orde Baru. Pada kegiatan penutup, guru meminta siswa untuk bekerja kelompok untuk mendiskusikan materi yang kemudian akan dijadikan sebagai cerita dan media apa yang akan digunakan nantinya pada saat siswa akan melakukan storytelling pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah itu guru memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, seperti itu langkah-langkah dari model pembelajaran storytelling. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.